Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata ilmu baca umin kasaruga, basengat kajibata. Arus. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, yang saya hormati Bapak Mentor, yang juga adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, dan yang saya hormati Bapak Ibu Widya Iswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah. Aksi perubahan yang kami rancang merupakan kebutuhan yang sifatnya urgent untuk pelayanan terhadap tenaga kesehatan di Kota Palangkaraya, khususnya untuk pelayanan perizinan praktek untuk tenaga kesehatan. Aksi perubahan ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kualitas dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya. Pengaruh yang terbesar adalah Dinas Kesehatan dapat memberikan pelayanan yang sifatnya real time, 24 jam, kapanpun dan dimanapun. Dan aksi perubahan ini mudah diakses oleh seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya untuk mengurus maupun memperpanjang perizinan untuk berpraktek profesinya. Nah, sementara untuk tenaga kesehatan, layanan ini dapat memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan tenaga kesehatannya, sehingga dari sisi pengurusan mereka tidak harus jauh-jauh datang ke kantor Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya. Nah, harapannya aksi perubahan ini memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan di Kota Palangkaraya. Topik yang dipilih ini adalah topik yang cukup strategis, artinya membawa dampak luas. Dan satu hal yang penting untuk dicatat, bahwa proyek perubahan ini tentunya tidak hanya berhenti selesai pada saat pendidikan di tahun 3 itu selesai. Bisa nantinya apabila kemudian hari mungkin ada data baru 2 tahun 3 tahun nanti ke depan, harapannya ini bisa nanti menjadi lanjutan dari nomor. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan melaksanakan rapat terkait kegiatan rapat pembentukan tim kerja efektif. Nah, jadi untuk pembentukan tim kerja bahwa seluruh staf yang ada di SDK adalah bagian daripada tim efektif kita semua. Dan ini nanti akan kita dalam bentuk SK, kita akan susun nama-namanya dan ada sudah nanti pembagian tugas-tugasnya. Baik teman-teman, kita pada hari ini akan melaksanakan rapat persiapan untuk penyusunan SOP. Nah, SOP ini nanti dalam bentuk draft, dan memang SOP ini adalah syarat mutlak untuk harus ada dalam proses alur daripada pelayanan daripada rekomendasi perizinan. Untuk bagaimana caranya memproses rekomendasi agar dari rekan-rekan sekalian bisa menjelaskan juga apabila ada tenaga kesehatan yang datang ke bidang kita dan kebetulan kami di SDMK tidak ada. Kegiatan dan juga layanan ini harus kita lakukan upgrading dan peningkatan. Nah, supaya ke depan pelayanan ini bisa lebih cepat lagi. Dan kita berharap layanan perizinan ini nanti akan real time 24 jam. Nah, artinya mau pagi, siang, sore, subuh, dimanapun dan kapanpun. Misalnya lagi cuti, bisa dengan akses saja. Nah, karena memang layanan ini harapan kita
bisa lebih memudahkan. Rekomendasi elektronik ya, berarti dari aspek digital ya, praktis berarti juga disebutkan tanpa perlu bertatap muka ya. Jadi hampir semua pelayanan perizinan itu juga kalau di sudah di secara nasional ini PTSP yang mengelola ya, perizinan satu pintu, kemudian bisa diakses 24 jam ya, diharapkan ini real time ya. Kemudian paperless office ya, ini juga berpengaruh ya, dengan adanya sistem digital ya, tentunya tidak perlu lagi memberikan dokumen-dokumen dalam bentuk fisik ya, semuanya dokumen bentuk digital, berarti mengupload dokumen PDF. Kemudian tentunya kalau semua digitalisasi, ada data-data digital yang bisa disimpan ya, sehingga akan mudah sekali pada saat kita melakukan katakanlah misalkan ada penelitian ya, ataupun check and recheck ya terkait dengan proses, nah itu akan selalu ada jejak digital, terutama berkaitan dengan waktu ya. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya akan melakukan launching aplikasi ataupun sistem ya, rekomendasi perizinan tenaga kesehatan berbasis elektronik di Kota Palangkaraya. Terima kasih. Ya, mau apa Mbak? Selamat pagi Pak. Ini mau ngurus surat izin praktek dengan Bapak? Duduk ini Mbak. Oh baik Mbak. Oke. Iya Pak. Waduh, banyak sekali Mbak ini Mbak. Kita nggak perlu pakai berkas kayak gini lagi. Mbaknya rumahnya di mana? Itu Pak saya dari panggilin Pak. Wah. Kayak gimana ya Pak ya? Supaya saya tidak bolak-balik lagi. Jadi untuk satu kali pengerjaan saja. Oke, jadi sekarang kita di sini sudah nggak pakai berkas yang numpuk-numpuk kayak gini. Iya. Ini terlalu banyak dan banyak juga jauh kalau dari Tangkiri harus ke sini bolak-balik. Iya, betul. Nah, sekarang kita sudah ada aplikasi Mbak, Iya, aplikasi untuk mempercepat proses pembuatan rekomendasi SIP. Jadi kita yang berkas-berkas ini hanya perlu Mbak scan aja. Oh, iya, Nanti Pak. tinggal diaksesnya. Ya, nah sini Mbak. Iya. Nah, nanti Mbaknya scan barcode ini untuk untuk masuk ke dalam aplikasinya. Nah, nanti Mbaknya silakan isi. Di sini ada syarat-syaratnya yang harus dilengkapi. Anda akan diminta untuk mengisikan alamat email. Terus nanti tinggal klik next. Nah, di halaman berikutnya Anda akan diminta untuk memilih jenis tenaga kesehatan yang apakah Anda seorang dokter dan lain sebagainya. Di sini ada 30 jenis tenaga kesehatan. Nah, apabila Anda sebagai seorang perawat tinggal klik perawat. Nah, terus next. Nah, terus nanti akan diminta ini biar datanya. Nah, setelah mengisi dari beberapa itu, nanti di akhir pertanyaan itu ada menyatakan bahwa dengan ini menyatakan bahwa data yang saya isi sudah sesuai dan benar. Silahkan pilih ya apabila sudah benar, apabila tidak akan mengulang lagi ke isian awal. Silahkan pilih ya, terus di submit, tunggu beberapa saat. Nah, setelah sudah saat, silahkan klik link berikut untuk konfirmasi. Nah, silahkan ini klik ini. Link.
Nah, silahkan nanti dia akan langsung ke nomor adminnya, langsung tertulis ini isi pesannya, silahkan kirim. Nanti otomatis terkirim ke link adminnya di Dinas Kesehatan. Seperti itu. Wah, ternyata mudah sekali ya membuat surat rekomendasi izin praktek. Wah, tinggal print aja, jadi nggak usah bolak-balik deh. Saya apoteker Hamdayani Lidamani. Saya sebagai Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Palangkaraya. Saya Grisiana Winarti, SSDMS dari pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Palangkaraya. Saya Agnes Dewi Astuti, perwakilan dari DPD PPNI Kota Palangkaraya. Saya Yunadi SKM, saya sebagai Kepala Puskesmas Rakumpit, Kota Palangkaraya. Saya Dr. Medalina Andresia Bahen dari Rumah Sakit Permata Hati. Saya Misinta Florentina dari Rumah Sakit Primaya Betang Pamelu. Saya Muhammad Ibnu Mamba dari Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangkaraya. Saya Dr. Ines Sunjaya, Kepala UPTD Puskesmas Panaru. Saya Ika Wiryawan dari RSIA Yasmin Palangkaraya. Nama saya Kalista dari Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Saya Dr. Kelly, saya perwakilan dari Kota Palangkaraya. Mendukung aksi perubahan. 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 Saya mendukung aksi perubahan. Mendukung aksi perubahan. Mendukung penuh aksi perubahan. Mendukung aksi perubahan efektivitas rekomendasi perizinan tenaga kesehatan. Mendukung aksi perubahan efektivitas rekomendasi perizinan tenaga kesehatan berbasis elektronik pada Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, efek sistem. Semoga terwujud pelayanan Perizinan yang mudah diakses, Real time, efektif, dan efisien di Kota Palangkaraya. Semoga terwujud pelayanan perizinan yang mudah diakses, real time, efektif, dan efisien di Kota Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa jumlah total tenaga kesehatan di Kota Palangkaraya ini ada 4.757 orang. Sehingga menyikapi keadaan ini diperlukan adanya pelayanan perizinan yang efektif dan efisien. Untuk itu, saya Dr. Kiki Anjarhari Purnomo MMKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, mendukung aksi perubahan yang berjudul Efektivitas Rekomendasi Perizinan Tenaga Kesehatan berbasis elektronik pada Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya atau efek sistem yang dilaksanakan oleh Apoteker Ahmad Sofyan Apriyadi, Sarjana Farmasi Apoteker, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, untuk menyelesaikan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan keempat tahun 2023. Adapun dalam aksi perubahan ini bertujuan pertama, terciptanya rekomendasi perizinan tenaga kesehatan berbasis elektronik pada Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya. Yang kedua adalah pelayanan real time 24 jam kapanpun dan dimanapun bisa diakses oleh tenaga kesehatan sekota Palangkaraya. Kemudian yang ketiga, adanya kelengkapan administrasi tanpa kertas atau paperless office. Kemudian yang keempat, tersimpannya data terkait perizinan tenaga kesehatan. Dan yang kelima, tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan untuk mengurus izin prakteknya. Terima kasih.